9 MHz masih di Radio Sekar FM. Dan di siang hari ini, tapi semangatnya masih pagi ya. Masih bersama Bu Murti dan Bu Titis ya, enaknya manggilnya Bu Titis aja. Dari Dinas Kesehatan Kecamatan Gelopo, UPT Puskesmas Meliler. Dan untuk Ojo Sekar yang baru gabung, kita hari ini lagi ngobrolin tentang COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Jadi juga sudah banyak banget yang kita dapetin tentang gimana cara menjaga keseimbangan tubuh kita agar tetap tetap bisa melawan virus itu gitu. Dan juga tadi sudah ada sedikit pemaparan tentang virus corona itu sendiri. Nah, mungkin nih buat Lika sendiri tuh rasanya masih agak bingung. Sebenarnya virus coronanya ini loh, ini tuh virus apa? Apakah emang virus ini tadi dikatakan nggak usah takut, tapi nggak usah tapi dia juga jangan terlalu menyepelekan. Apakah virus ini bisa disamakan kayak flu gitu? Monggo, mungkin Bu Titis bisa menjelaskan. Iya, baik, terima kasih. Virus corona ini sebenarnya sama dengan virus yang lainnya. Virus flu itu ya, sama. Virus corona ini pertama kali muncul itu di Wuhan, ya, pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar melalui percikan batuk atau bersin. Nah, virus ini masuk ke dalam tubuh kita itu bisa melalui mata, hidung, dan mulut kita. Masa inkubasi dari virus ini, inkubasi itu apa tuh? Masa inkubasi itu masa terpapar. Betul gitu. Iya, jadi masa terpapar, masa virus ini menimbulkan reaksi, gejala, menampakkan gejala, itu antara 2 sampai 14 hari. Dia masuk ke dalam tubuh, akan menyerang dan merusak organ pernafasan kita. Gitu. Nah, terus virus ini dia suka dengan lingkungan atau tempat yang gelap, lembab, dan dingin. Berarti sing tukang PPK aman ya? Insya Allah aman. Itu petani-petani itu, dia kan setiap harinya itu terpapar sinar matahari. Nah, dimana paparan sinar matahari di antara jam 10 sampai jam 11 siang, itu dia di situ ada sinar ultraviolet B, yang dimana dia bisa membantu proses pembuatan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak usah susah beli vitamin D di toko obat ataupun di toko apotek yang kadang nanti kita bisa overdosis menggunakannya. Tetapi ini Allah sudah menyediakan dengan gratis pula ya, gratis tanpa overdosis ya, dan bisa kita gunakan untuk melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Berarti dari jam 10 sampai jam 11. Kalau pagi itu sebenarnya bagus nggak sih kalau kita berjumpa pagi? Kadang kan orang udah olahraga yuk pagi gitu, karena kan pagi dapat vitamin D gitu. Iya, bagus Mbak Lika. Akan tetapi yang kita butuhkan itu ultraviolet yang B ini. Kalau pagi sebelum jam 10 itu di situ ada ultraviolet A. Ya, yang kita butuhkan untuk daya tahan tubuh kita itu kan vitamin D-nya. Nah, proses pembuatan vitamin D ini yang alami dari tubuh kita itu memerlukan bantuan sinar matahari yang ultraviolet B, dan itu bisa kita dapatkan antara jam 10 sampai jam 11. Itu tergantung kondisi wilayah negara kita. Karena kita itu berada di wilayah tropis, di bawah khatulistiwa, itu sinar ultraviolet B itu mulai muncul di negara kita, di wilayah kita itu mulai jam 10. Iya, sampai nanti matahari itu di bawah, di atas lurus gitu ya, lurus dengan kita gitu ya. Iya, itu antara jam 10
sampai jam 12 lah. Okay. Di bawah jam 12 gitu. Nah, untuk gadis-gadis manja yang ingin berjemur juga gitu ya. Gadis manja yang Kita ingin berjemur, yang ketakutan dengan kosong ya. Bisa ambil jam 10 sampai Iya. jam 11. Tetap kita ambil jam 10 sampai Jam jam 11. jam 12 Oke. ya. Itu kita jangan melawan sinarnya. Jangan melawan sinarnya. Iya, maksudnya jadi gimana? kita kalau kita kan takut wajah kita yang Gosok, cewek-cewek, cewek-cewek hitam. wis perawatan gitu, wis perawatan larang-larang. Iya. Masa kita harus berjemur di pagi yang sinarnya sudah mulai menyengat. Jam 10 itu sudah mulai menyengat kalau kita lama-lama di bawahnya. Dan itu kita tidak boleh lama-lama, cukup 15 menit saja. Oke, 15 menit. 15 menit saja sudah cukup untuk proses membantu pembuatan Vitamin D di tadi. tubuh kita tadi. Iya. Jadi kalau kita yang berhijab bisa kita tarik lengannya, ya, ya pokoknya diusahakan sebanyak mungkin kulit kita yang bisa terpapar Oh sinar gitu, berarti matahari. harus langsung apa ya, tersentuh gitu ya. Jangan iya, sampai semakin ada banyak ya, semakin banyak kulit kita yang terpapar, semakin cepat proses itu berlangsung gitu. Oke. Untuk gejala dari Oke, Ya, gejalanya iya, tadi itu tadi kan gejalanya. sempat nggih. ya gejalanya yang bisa kita Prediksi prediksi ya, itu gejala dari orang yang terpapar COVID-19. COVID-19. Nah ini yaitu dia akan mengalami demam tinggi. Oke. Ya, demam tinggi, batuk kering, terus tubuhnya merasa kelelahan, rasanya lelah dan keluar ingusan. Untuk itu kita dalam kondisi tangan yang kotor, ya, dalam kondisi tangan kotor, kita diharapkan jangan sampai menyentuh muka yang bisa menyebabkan virus itu berpindah dari tangan ke saluran pernapasan kita. Demikian, Mbak Ika. Oke, berarti ini ciri sederhana yang bisa kita prediksi ketika kita demam tinggi, badan lelah, ingusan, ini bisa langsung segera cek gitu. Nah, untuk Bu Murtini juga sendiri nih, Baik. sebenarnya kan ini kayaknya demam, terus badan lelah, ingusan, pilek ya kalau bahasa kita. Ini kan hampir sama dengan flu biasa juga, influenza gitu kan sama. Betul. Mungkin sedikit perbedaannya antara ini, oh ini agar apa ya, masyarakat juga tidak gampang panik. Wah, aku kok demam tinggi, aku kok ingusan, aku langsung rame-rame dia datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya dengan influenza biasa, Oke. kalau di COVID-19 itu dia itu lebih demamnya akan lebih stabil, istilahnya akan demam terus seperti itu. Oke, berarti dia demamnya antara satu hari dengan hari berikutnya Iya, sama gitu. akan demam terus di atas 38. Selain itu juga batuk keringnya itu nggak sembuh-sembuh. Batuknya batuk kering Batuk ya? kering, iya, Oke. batuk kering bukan batuk yang berdahak. Oke. Batuk yang kering tidak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu. Seandainya memang ada yang seperti itu, monggo untuk segera Langsung ke dinas kesehatan ke gitu. puskesmas ya, puskesmas terdekat dulu. Oke, berarti ini nih yang paling perlu Konco Sekar perhatikan, bahwasanya dua hal ini ya, Iya. tentang demam tinggi yang dia berlarut-larut dan Iya. konsisten tinggi, Iya. dan yang kedua dia batuk tapi batuknya batuk kering gitu. Batuk kering dan kadang disertai dengan sesak nafas juga. Oke, disertai dengan sesak nafas. sesak nafas. Nah, Kemudian juga ada riwayat orang tersebut habis bepergian mungkin. oke, jadi mungkin yang perlu bepergian mungkin seperti yang dibilang Bu Titis tadi ya, kita mungkin harus mengasingkan diri, kalau bahasa ini ya, Mengisolasi. mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Betul. Kalau Gitu. bahasa saya pendelik. Gancitan iya. Nah, benar-benar. Jadi untuk yang sedang apa ya, bepergian baru dari luar kota, mungkin bisa mengisolasi diri dulu, ndelik ndisik. Iya. Selama 14 hari, lihat perkembangan diri dulu.
Nah, ini kemarin kan juga di pasaran banyak banget yang jual kayak temulawak gitu kan, kayak apa sih namanya, kunir gitu, terus serai, banyak banget katanya itu nanti bisa ngobatin gitu kan. Sebenarnya itu bener atau tidak? Bener atau tidaknya mungkin bisa dijawab setelah ini ya. Jadi untuk Koja Sekar semuanya bisa pantengin terus 95,9 MHz, karena setelah ini kita masih ada pertanyaan yang luar biasa, pastinya panjenengan juga ingin mendengarkan juga. Jadi tetap stay tune di 95,9 MHz.